家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta battle Trollhaven dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mang Oyen? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dilanjut dengan Xiaoyan yang akhirnya mengetahui dari manakah sumber rasa krisis yang selama ini ia alami. Xiaoyan juga menduga bahwa kedatangan orang-orang kuat ini pasti berkaitan dengan suju dari Taixu. Orang-orang yang datang ke dunia sensi ini bukan berasal dari dunia sensi, tetapi mereka tetap mampu menembus batas dan hadir di sensi. Hal ini benar-benar membingungkan Xiaoyan. Jika orang lain bisa melakukannya, mengapa Tuan Su tidak datang sendiri? Terlebih jika Tuan Su memang memiliki niat untuk menghabisi Xiaoyan, seharusnya ia bisa langsung turun tangan. Namun kenyataannya tidak demikian. Secara logika kehadiran Tuan Su memang memungkinkan. Tetapi meskipun begitu, dunia sensi sendiri seolah-olah memiliki kehendaknya sendiri. Jika Tuan Su memaksakan diri untuk datang, maka dunia akan menyadari kehadirannya dan secara naluriah membela Xiaoyan. Bahkan mungkin menggiring seluruh kekuatan dunia untuk melindungi Xiaoyan dan membinasakan ancaman tersebut. Ini bukan sekedar tentang keberuntungan, melainkan karena bahkan penguasa Taixu pun tampaknya tidak mampu menembus tabir yang menyelubungi asal-usul Xiaoyan. Ini adalah sebuah misteri besar tersembunyi di balik latar belakang Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Ye Beijing yang menyadari kekuatan besar tersembunyi di dalam diri Xiaoyan mengamati klon dewa asli dengan seksama. Sosok itu tampak lebih tinggi dan kuat daripada dewa asli sebelumnya. Ia memiliki tubuh proporsional dan wajah tegas yang mempertegas auranya yang maskulin dan memikat. Ye Beijing pada saat ini kembali mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan yang masih bungkam. Xiaoyan tidak tahu pasti apa alasan dari penguasa Taixu tidak berani turun. Mungkin ia memang tak mampu atau mungkin ada alasan lain yang bahkan Ye Beijing sendiri tidak tahu. Dalam hatinya Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran ini adalah sebuah ujian yang Xiaoyan tidak boleh kalah di dalamnya. Xiaoyan mengepalkan tangan, rambutnya berkibar meskipun tidak ada angin. Kekuatan spiritual Xiaoyan terus meningkat seperti lautan tak berujung yang semakin dalam. Jiwa void yang Xiaoyan miliki perlahan mulai membasahi dan menyatu dengan kekuatan spiritual Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan membutuhkan bantuan. Hal ini bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi kemenangan pertempuran yang semakin dekat. Xiaoyan pun menatap Ye Beijing dengan penuh kesungguhan dan memintanya untuk meminjamkan kekuatannya. Xiaoyan berencana merasuki tubuh 5 orang sekaligus sebagai bagian dari rencana Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Ye Beijing pada saat ini tidak langsung menanggapi. Ia terdiam, tampak menimbang-nimbang sesuatu. Ye Beijing berpikir bahwa ada hal-hal yang meski diketahui sebaiknya tidak diucapkan. Hal itu dikarenakan jika kebenaran itu diucapkan dengan lantang akan ada harga yang harus dibayar. Harga ini mungkin tidak akan mampu untuk ditanggung. Ia memandang ke arah Xiaoyan dengan sorot mata yang berbeda, menunjukkan keseriusan yang jarang muncul. Namun ketika Xiaoyan memutuskan untuk tidak memaksanya, Ye Beijing justru tersenyum dan menunjukkan sikap menggoda. Ia mengisyaratkan bahwa bantuannya bisa saja diberikan, namun tentu ada harga yang harus dibayar Xiaoyan. Meskipun nada candaan Ye Beijing terdengar ringan, Ye Beijing mengutarakan tawaran dengan maksud tersembunyi. Tentu saja ia ingin Xiaoyan menjadi miliknya dalam jangka waktu yang tak singkat. Namun Xiaoyan akhirnya memilih untuk mengabaikan apa yang dikatakan oleh Ye Beijing.
Xiaoyan tahu bahwa Ye Beijing adalah raja klan Cimi dan tidak mudah mempercayainya begitu saja, bahkan jika kultivasi ganda yang ditawarkan benar-benar memberi manfaat besar. Namun kini bukan waktunya untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Perasaan akan datangnya krisis makin lama makin kuat. Xiaoyan belum sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa void dan 5 tubuh yang menjadi target belum berhasil Xiaoyan kuasai. Bersama dengan hal tersebut, musuh juga pada saat ini hampir tiba. Dalam sekejap mata, aura kuat terdeteksi dari ujung lautan pasir bintang. Xiaoyan pun menajamkan pandangannya. Beberapa naga es raksasa muncul dari kehampaan dengan 2 sosok berdiri gagah di atas kelapa sang naga. Xiaoyan pada akhirnya menarik nafas dan bergumam bahwa musuh akhirnya telah datang. Tidak ada lagi waktu yang tersisa. Xiaoyan memutuskan untuk segera mengerahkan kekuatan terakhirnya. Xiaoyan memanggil jiwa gua void untuk memberikan seluruh kekuatannya. Tidak ada pilihan lain selain bertarung sampai mati pada saat ini. Kekuatan spiritual yang nyaris menembus batas tiba-tiba terdorong oleh krisis yang begitu nyata. Dorongan itu membentuk kekuatan yang cukup untuk membuka gerbang terobosan. Dalam satu ledakan, kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar seolah-olah melingkupi seluruh dunia. Dari alam di ke alam void, perjalanan itu memakan waktu sekitar 1000 tahun. Namun kini Xiaoyan benar-benar telah berhasil menembusnya. Ini merupakan sebuah pencapaian yang akhirnya terwujud di tengah ancaman dan tekanan besar dalam hidup Xiaoyan. Pada saat itu Xiaoyan akhirnya tiba-tiba membuka matanya. Segala sesuatu di sekelilingnya terlihat jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Seolah mampu menembus kehampaan, lautan pasir bintang yang biasanya tak tertembus kini menjadi transparan di hadapan Xiaoyan. Sementara itu 5 orang yang tubuhnya berusaha direbut pada saat ini tampak masih belum berhasil. Namun di tengah kegagalan ini, kekuatan spiritual Xiaoyan yang telah meningkat akhirnya mulai menyusup perlahan. Ketika kekuatan itu akhirnya menyatu sepenuhnya, proses kepemilikan tubuh yang selama ini tertahan pun mengalir dengan alami. Kelima sosok itu perlahan-lahan kehilangan kemampuan mereka untuk melawan. Jiwa 4 Raja Roh terpaksa ditekan masuk ke dalam jantung biru Xiaoyan, sementara 1 jiwa manusia tingkat keempat dipaksa keluar dari tubuhnya. Sebelum sempat melarikan diri, daya isap yang kuat menariknya masuk ke dalam bendera penekan jiwa milik Xiaoyan. Teriakan penuh penyesalan terdengar sebelum akhirnya jiwa itu terhisap sepenuhnya ke dalam bendera tersebut. Tak disangka Xiaoyan pada akhirnya berhasil menguasai tubuh kelima orang ini sekaligus. Setelah penguasaan itu terjadi, kelima tubuh tersebut melayang ke sisi Xiaoyan, berdiri tegak di sekelilingnya. Kini ada 8 sosok serupa dengan Xiaoyan berdiri bersama di samping Ye Beijing. Pandangan mata kelima orang yang dirasuki Xiaoyan pada saat ini berubah drastis. Bahkan penampilan mereka pun menyerupai Xiaoyan, menciptakan kesan bahwa semuanya adalah Xiaoyan. Sementara itu di kejauhan, seekor naga es raksasa berguling keluar dari kehampaan. 2 sosok yang berada di atas kelapanya pada saat ini memancarkan tekanan aura yang sangat mengerikan. Mereka pun akhirnya segera bertindak. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera melesat maju menekan udara sambil menciptakan pusaran kabut besar di atas posisi Xiaoyan berada. Pusaran itu berputar cepat dan menimbulkan suara keras yang menggelegar. Dari tengah pusaran, sebuah lengan besar menjulur turun dari langit menuju ke arah Xiaoyan. Lengan tersebut tampak tua, kulitnya layu namun dipenuhi tanda emas yang memancarkan kekuatan dahsyat. Getaran yang ditimbulkannya membuat kehampaan berguncang, nyaris runtuh karena tak sanggup menahan kekuatan tersebut. Telapak tangan yang masif itu turun dengan kecepatan luar biasa menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap, lengan tersebut berada tepat di atas telapak Xiaoyan, hendak mencengkram Xiaoyan layaknya mencabik seekor semut.
Tanpa peringatan, tanpa menguji identitas, dan tanpa memberi kesempatan, serangan itu benar-benar dilancarkan. Dengan kekuatan dari jiwa gua Void, Xiaoyan pada saat ini merasakan momen krisis yang hanya muncul jika Xiaoyan berhadapan dengan orang kuat. Ini merupakan saat di mana kesenjangan kekuatan terasa begitu nyata. Tidak heran Xiaoyan tidak merasakan adanya ancaman dari 5 sosok yang sebelumnya mengejar Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya karena ternyata perbedaan kekuatan itu benar-benar terlalu mencolok. Dengan kekuatan luar biasa, sosok ini akan mampu menghancurkan musuhnya dengan cara apapun. Xiaoyan juga berpikir bahwa Suqian Tai selama ini tidak pernah menyerang secara langsung kepada Xiaoyan. Dengan begitu, kekuatan sejati dari lawan setingkat Suqian Tai belum pernah benar-benar terasa oleh Xiaoyan. Perasaan krisis yang menyelimuti Xiaoyan bukanlah tanpa adanya alasan. Di mata para musuhnya, Xiaoyan pada saat ini tampak tidak ubahnya seperti seekor semut. Dua lawan yang berada di tingkat kelima maju dengan keyakinan mutlak. Tidak ada yang menganggap keberadaan tingkat ketiga seperti Xiaoyan ini ancaman bagi mereka. Tetapi meskipun begitu, perbedaan kekuatan yang mencolok itu tidak membuat Xiaoyan gentar. Xiaoyan telah bersiap menghadapi semua kemungkinan yang ada. Mata Xiaoyan menyala oleh doki yang membara yang perlahan berubah menjadi kegilaan. Dalam sekejap, tubuh aslinya dan klon dewa asli seketika menyatu. Dengan semangat yang membara, kekuatan gabungan ini dipadukan dengan kekuatan fisik yang mendekati ranah kuno. Begitu Xiaoyan melesat maju, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah, dan di balik kabut tersebut, sebuah lengan raksasa menjulur memunculkan sosok raksasa setinggi 10.000 kaki yang menjulang hingga menutupi langit. Tubuh Xiaoyan memancarkan cahaya keemasan diselimuti kekuatan fisik dari dewa asli yang mencapai 100.000 kaki. Api mengembun di tinju Xiaoyan dan guntur menggulung di sekelilingnya. 6 jenis kekuatan menyatu dalam lapisan-lapisan energi meningkatkan kekuatan Xiaoyan ke tingkat yang luar binasa. Kemampuan ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh fisik dewa super raksasa. Serangan seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh keabadian dewa tingkat 3 biasa. Bahkan dari segelintir yang terkuat pun hanya sedikit yang bisa mengimbangi kekuatan sebesar ini. Sosok raksasa 10.000 kaki itu pada akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan yang dilesatkan oleh Yao Nantian. Telapak tangan ini mengandung kekuatan yang begitu menakjubkan. Dentuman yang ditimbulkan mengguncangkan bintang-bintang dan menyebabkan kehampaan di sekitarnya runtuh dan hancur. Pada saat momen tabrakan itu, waktu pada saat ini seakan-akan melambat. Api dan guntur yang terkandung dalam tangan Xiaoyan meluap menyerang telapak tangan raksasa itu dalam letupan energi yang brutal. Energi agung dan kekuatan darah menyembur dari tubuh Xiaoyan menunjukkan kegilaan dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Tubuh dewa asli miliknya memang kuat, namun telapak tangan raksasa itu tetap tidak bergerak ataupun hancur. Di tengah tekanan yang terus meningkat, kekuatan dari teratai api abadi di dalam tubuh Xiaoyan mengalir deras. Segel bintang di dahi Xiaoyan berdenyut dengan intensitas yang luar binasa. Ledakan energi di tubuhnya membuat tubuh raksasa 100.000 kaki itu tampak seperti benteng yang tak tergoyahkan. Kedua belah pihak terlihat sama kuat dan ketegangan pada akhirnya mencapai puncaknya. Serangan telapak tangan yang dilesatkan oleh Yao Nantian pada akhirnya menampakkan retakan sebelum akhirnya hancur menjadi kabut. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa tubuh Xiaoyan mampu menahan serangan dahsyat tersebut. Namun bagi Yao Nantian, kekaguman itu pada akhirnya berubah menjadi ambisi. Ia melihat tubuh dewa asli itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jika Bing Leidong tetap tidak bertindak, maka ia sendiri akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebut tubuh dewa asli ini. Bagi para musuh Xiaoyan, mereka berpikir bahwa masa lalu dan yang mulia pada saat ini sudah tidak lagi ada.
Mereka pada saat itu pernah tidak memiliki keberanian untuk berdiri di hadapan kekuatan seperti Yang Mulia. Namun saat ini semuanya tampak benar-benar telah berubah. Mereka tidak akan membiarkan reinkarnasi Yang Mulia tumbuh lebih kuat. Dengan begitu maka tekanan pada saat ini kembali dilancarkan, dan kali ini dalam bentuk kekuatan suara dan aura yang melibas seperti badai. Yao Nantian kembali melesatkan serangan yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Tubuh besar Xiaoyan tersapu oleh tekanan tersebut seperti ditabrak oleh bintang. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan suara tulang-tulang patah bergema di tubuh raksasa itu yang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Kekuatan yang luar biasa dahsyat menghantam Xiaoyan, membuatnya merasa bahwa bahkan wujud raksasa dewa setinggi 10.000 kaki yang pernah ia miliki tampak rapuh dan rentan. Tetapi meskipun begitu, tubuh Xiaoyan pada saat ini masih belum hancur sepenuhnya. Dengan satu langkah tubuh raksasa itu menghilang dan berubah menjadi bentuk manusia biasa. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan kekuatan guntur dan Xiaoyan pada akhirnya menghilang sebelum akhirnya mengembun di atas kelapa Yao Nantian. Dari telinga Xiaoyan seberkas cahaya keemasan melesat dan membentuk pilar yang ternyata adalah pilar Tianjun. Pilar kecil itu pada akhirnya segera mulai berubah menjadi ukuran 100.000 kaki. Xiaoyan mencengkram pilar Tianjun dengan kedua tangan, mengerahkan kekuatan darah dan energi yang menggetarkan langit. Dengan kekuatan dahsyat, Xiaoyan menghantam pilar itu ke arah Yao Nantian. Dalam amarah dan kegilaan, Xiaoyan melancarkan serangan tersebut dengan penuh niat membunuh. Dahulu Xiaoyan bahkan tidak layak untuk berdiri berhadapan dengan tokoh sekuat ini. Kini meskipun perbedaan kekuatannya masih nyata, setidaknya Xiaoyan masih mampu melawan. Kegagalan juga tidak membuat Xiaoyan gentar karena Xiaoyan memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Langkah ini juga bukan sekedar pertarungan fisik, melainkan juga pergolakan batin. Ini adalah sebuah lompatan dalam kondisi pikiran Xiaoyan agar selaras dengan kekuatan yang Xiaoyan saat ini miliki. Bagi seorang yang berada di level kelima tahap pikiran kaisar, mundur satu langkah berarti kemunduran selamanya. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk maju. Yao Nantian mengangkat tangannya memanggil seekor singa harimau emas yang meraung buas. Makhluk itu terlihat nyata, tetapi sesungguhnya itu adalah senjata spiritual yang dibentuk oleh Yao Nantian. Makhluk ini dalam sekejap mata seketika berubah menjadi roh raksasa setinggi 10.000 kaki yang menyerang ke arah Xiaoyan. Pertempuran antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar kembali pecah. Kekuatan brutal dari Xiaoyan menghantam musuhnya, mengoyak daging dan darahnya sendiri, namun tidak menghentikan serangannya. Pilar Tianjun menimpa singa harimau tersebut menimbulkan suara benturan berat yang mengguncang kehampaan. Dalam sekejap singa harimau emas milik Yao Nantian pada saat ini hancur berkeping-keping. Namun meskipun begitu, Xiaoyan juga pada saat ini membayar harga yang mahal. Lengan Xiaoyan pada saat ini berlumuran darah dan tubuh Xiaoyan juga terluka parah. Tetapi semangat bertarung Xiaoyan masih menyala terang dan tak tergoyahkan. Dalam kehampaan, Xiaoyan menatap sosok raksasa sebesar bintang dengan hasrat pertempuran yang membara. Kekalahan makhluk spiritual Yao Nantian mengguncang darah dan ki di dalam tubuhnya, memberikan dampak serangan balik yang menyakitkan. Meski luka itu tidak separah yang dialami oleh Xiaoyan, tetapi tetap saja Yao Nantian terluka. Bagi seorang selevel Yao Nantian, terluka oleh kultivator tingkat ketiga seperti Xiaoyan adalah hal yang tidak bisa diterima. Wajahnya semakin mengeras dan urat-urat di dahinya mulai menegang. Yang paling membuatnya murka adalah sosok Bing Leidong yang berada di belakang. Ia hanya menyaksikan pertempuran tanpa bergerak sedikit pun. Sementara itu Bing Leidong tetap berdiri di atas naga es, tetap terlihat tenang dan tak bergeming. Ia menilai bahwa kekuatan lawan baru cukup layak untuk ditangani sendiri ketika waktunya telah tiba.
Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini merasa sedikit terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Dapat dikatakan para penguasa tingkat kelima tahap pikiran kaisar merupakan eksistensi yang sangat langka dan mewakili puncak kekuatan pertempuran di dunia mereka masing-masing. Keberadaan mereka dapat menyapu bersih musuh-musuh yang berada di level di bawah mereka. Serangan yang baru saja dilancarkan oleh Yao Nantian seharusnya mampu memusnahkan siapapun di level ketiga. Namun ketika dihadapkan dengan Xiaoyan, serangan Yao Nantian ini benar-benar gagal. Selain itu, dalam kegagalan tersebut, Yao Nantian juga menyadari bahwa ancaman yang dihadapinya tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Awalnya Yao Nantian berpikir bahwa ia akan dapat dengan mudah menyingkirkan Xiaoyan. Namun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Kepercayaan diri Yao Nantian muncul dari kenyataan bahwa Xiaoyan masih berada di langkah ketiga. Xiaoyan hanya memiliki 9 sumber yang belum sepenuhnya terbuka. Seandainya Xiaoyan berada di langkah keempat, mereka mungkin tidak akan bisa bersikap searogan sebelumnya. Mereka telah meremehkan Xiaoyan karena tingkat kekuatan Xiaoyan terlihat belum layak untuk diwaspadai. Yao Nantian menyimpan keyakinan bahwa Xiaoyan meskipun merupakan reinkarnasi yang mulia, seharusnya Xiaoyan tetap tidak akan mampu melawan mereka berdua sekaligus. Sementara itu di sisi lain, kekuatan mata suci Xiaoyan yang sudah lama tidak digunakan aktif kembali. Dalam sekejap penglihatan Xiaoyan menembus kemungkinan masa depan. Ratusan bayangan muncul dan mengalir cepat di hadapan Xiaoyan, masing-masing menunjukkan hasil yang sama. Xiaoyan terkejut karena hasil ini menunjukkan kekalahan Xiaoyan. Bahkan dalam penglihatannya jumlah musuh tidak hanya 2 tetapi ada 4 sosok. Ancaman yang akan dihadapi Xiaoyan jauh lebih besar daripada yang tampak di depan matanya. Pemahaman ini benar-benar kembali membawa tekanan yang luar binasa. Kekuatan hidup dan mati terasa sangat nyata di saat ini. 4 musuh di tingkat kelima keabadian para dewa benar-benar mengincar hidup Xiaoyan. Dalam sekejap, pikiran Xiaoyan dibanjiri oleh berbagai kemungkinan bertahan hidup. Namun tidak satupun dari kemungkinan itu menunjukkan kemenangan Xiaoyan. Semuanya berakhir dengan kekalahan yang begitu tragis. Dalam keputusasaan, Xiaoyan terus mencoba menemukan secercah harapan meskipun hanya sedikit. Harapan itu mungkin tidak nyata, tetapi keberadaannya sangat penting. Bukan semata untuk bertahan hidup, melainkan demi menjaga kondisi mental Xiaoyan agar tidak runtuh. Akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa terus mengandalkan kekuatan mata dewa bukanlah pilihan yang bijak. Terlalu banyak melihat masa depan hanya akan membuat Xiaoyan kehilangan tekad dan semangat bertarung. Jika Xiaoyan tahu ada jalan keluar, Xiaoyan tidak akan berani mengambil resiko terbesar. Xiaoyan akan kehilangan sikap nekat yang diperlukan untuk menghadapi situasi tanpa harapan. Maka Xiaoyan memutuskan untuk berhenti menggunakan mata tersebut. Xiaoyan menutup mata suci itu dan memilih untuk bertarung melawan dengan segala cara tanpa memperhitungkan hasilnya. Sorot mata Xiaoyan pun kembali jernih, tetapi pada saat yang sama aura di wajahnya berubah menjadi sangat ganas. Energi dalam diri Xiaoyan melonjak dan segel bintang di antara alis Xiaoyan bersinar liar dan luka-luka di tubuhnya seketika pulih. Dalam keheningan yang menegangkan itu, tubuh raksasa dewa asli dalam dirinya terus mengembang. Energi dan kekuatan darah Xiaoyan pada saat ini seolah tak terbatas. Jika Xiaoyan mampu mencapai tinggi 200.000 kaki dan menggabungkannya dengan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa dan jari penghancur bintang, kekuatannya pasti akan menembus batasan sebelumnya. Sementara energi dan darah mengalir deras di tubuh Xiaoyan, kegilaan di dalam sorot mata Xiaoyan mengguncang 2 musuh di hadapannya. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki tubuh dewa asli. Perubahan drastis yang terjadi membuat keduanya pada akhirnya mulai mengerutkan kening dan waspada. Namun meskipun mereka terkesan oleh penampilan luar biasa Xiaoyan,
Mereka tetap berdiri tegak dengan sikap percaya diri tanpa menunjukkan rasa takut. Bagi mereka ini adalah pertarungan yang cukup menarik. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan mungkin memang dewa asli di alam leluhur meski sayangnya belum menembus alam suci. Jika hal itu terjadi, maka pertempuran kali ini akan jauh lebih sulit daripada apa yang mereka bayangkan.